kedua itu bagaimana seharusnya brand menghadapi FOMO secara digital PR. Oke, FOMO itu atau fear of missing out adalah fenomena psikologis yang semakin relevan di era digital. Yang mana ini adalah perasaan gelisah atau takut tertinggal dari suatu tren atau peristiwa atau momen sosial yang dirasakan penting itu. Terus dalam konteks digital, FOMO muncul dari eksplor konstan terhadap konten yang memperlihatkan gaya hidup orang lain dan keberhasilan atau pengalaman atau ada eksklusif tren-tren tertentu, yang mana semua itu menciptakan dorongan psikologis agar seseorang tuh harus merasa ikut serta, seolah mereka akan ketinggalan sesuatu yang penting, jadi mereka ya ikut-ikut aja. Bagi brand bisa menjadi alat yang sangat bagi brand, FOMO ini sangat menjadi alat yang bermanfaat bagi mereka, tapi juga bisa menjadi bumerangnya jika digunakan secara tidak etis atau tidak relevan dengan karakter brandnya. Dalam ranah digital PR ini, FOMO harus ditangani dengan pendekatan strategis, etis, dan berorientasi jangka panjang. Tujuannya bukan hanya mendorong orang untuk ikut-ikutan aja, tapi juga ngeciptain hubungan yang lebih dalam antara brand dan audiensnya sendiri. Yang hubungan ini berbasis keterlibatan, terus ada kepercayaan dan nilai bersamanya ya. Langkah pertama yang harus dilakukan brand untuk memahami FOMO ini dalam keseluruhan strategi komunikasi mereka, yaitu FOMO bukan hanya sekadar dari teknik promosi, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari narasi besar yang dijalin brand kepada audiensnya. Misalnya kayak ketika sebuah brand itu mengadakan peluncuran produk terbatas, alih-alih hanya menekankan stok terbatas, mereka lebih menyampaikan alasan mengapa sih produk mereka ini eksklusif gitu. Terus apa sih ya nilai yang mau ditawarin mereka kepada konsumennya sendiri. Dengan kata lain, FOMO ini bukan tentang menakut-nakuti konsumen agar cepat untuk beli, tapi tentang ngundang mereka untuk menjadi bagian dari sesuatu makna tersendiri gitu. Terus pendekatan ini bisa diterapkan melalui beberapa cara. Yang pertama itu melalui konten storytelling yang kuat. Terus brand bisa ngebangun cerita dari balik produk atau momen digital yang sedang dipromosikan, lengkap dengan konteks sosialnya atau emosional yang ngebuat audiensnya ini merasa terhubung. Kayak contohnya kampanye produk fashion lokal yang hanya tersedia untuk komunitas tertentu bisa disertai dengan cerita tentang inspirasi desainnya sendiri, terus keterlibatan pengrajinan lokalnya, hingga ke dampaknya terhadap UMKM sendiri. Yang mana ini nggak hanya menciptakan daya tarik, tetapi juga meningkatkan emosional branding yang berkelanjutan. Terus ada pentingnya bagi brand untuk nyaring tren dan hanya mengikuti yang benar-benar relevan aja. Di era yang serba viral ini, kan banyak orang yang tergoda untuk ikut tren hanya demi eksistensinya aja. Jika sebuah brand teknologi itu cuma ikut-ikutan tentang dance TikTok tanpa kontes tertentu, audiens bisa ngerasa bahwa brand tersebut tidak otentik gitu. Oleh karena itu, dalam strategi PR-nya, setiap keterlibatan dalam tren harus ngelewatin filter utama, yaitu apakah ini selaras dengan nilai dari brand yang mereka punya sendiri. Terus mereka juga harus punya konsistensi terhadap brand yang mereka punya sendiri. Terus selanjutnya itu ngeciptain efek FOMO yang sehat bagi brand yang bisa bermanfaat buat kayak eksklusivitas yang inklusif gitu. Yang mana artinya brand ini menciptakan pengalaman yang khusus seperti akses awal, bonus konten, terus ada pre-sale-nya, terus ada sesi terbatas, tetapi tetap nggak buka peluang bagi publik untuk terlibat melalui upaya mereka sendiri. Ada kayak misalnya contoh kayak konkret webinar terbatas yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang aktif berinteraksi dengan akun media sosial dari brandnya itu. Terus dalam praktik digital PR-nya mereka, brand juga sebaiknya mengandalkan kekuatan komunitasnya sendiri. FOMO bukan hanya soal
gue pengen ikut nih, tapi kayak gue nggak mau ketinggalan dari komunitas yang gue sendiri ikutin loh gitu. Terus maka dengan membangun komunitas digitalnya yang aktif, baik melalui forum, grup WhatsApp, atau ke media sosial lainnya, brand bisa ngelola FOMO sebagai energi positif yang mengikat mereka. Tentu aja ini juga memaksimalkan potensi brand untuk berkolaborasi, yaitu key opinion leader atau micro influencer yang dekat dengan niche target mereka. Alih-alih mereka harus menyewa selebritis besar yang mungkin terkesan terlalu iklan, brand bisa mengandeng figur publik yang lebih otentik dan relatable di mata audiensnya sendiri. Namun penting untuk diingat lagi bahwa mengelola FOMO juga berarti menghindari sisi gelapnya. FOMO dibiarkan liar bisa memicu stres sosial, kecemasan, dan beberapa gangguan lainnya. Beberapa brand yang bahkan kita mulai yang mana akhirnya dalam konteks digital PR brand ini yang berhasil menghadapi FOMO adalah brand yang nggak hanya cuma hadir di tengah trennya aja, tapi juga mampu memimpin narasi dengan cara yang lebih otentik, terus empatik, dan lebih bermakna. FOMO seharusnya bukan tentang ketakutan, tetapi kayak lebih antusiasme untuk menjadi bagian dari sesuatu yang penting gitu. Ketika dari brand mampu ngeciptain nilai seperti itu, maka mereka tidak hanya memenangkan atensi, tetapi mereka juga ngebangun loyalitas jangka panjang tak tergantikan.